Mengenal gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata tak dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Adapun beberapa sifat atau karakteristik dari gelombang cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Sifat cahaya yang satu ini sepertinya merupakan sifat yang paling umum, yang paling mudah ditemukan. Secara natural atau alamiah, cahaya akan memiliki arah rambatan yang lurus. Jika ingin membuktikannya, kita bisa mencoba menyalakan senter, laser, atau flashlight di ponsel. Cahayanya dapat berubah jika ada gangguan dari faktor eksternal seperti medium perambatan atau dari pergerakan sumber cahaya. Yang kedua, dapat dipantulkan atau refleksi. Bentuk pantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pemantulan bagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya. Sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, maka cahaya akan dibiarkan. Dan yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias, dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Keempat adalah dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan pembias seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas bening, atau yang sering kita temui sehabis hujan yaitu pelangi. Yang kelima adalah dapat diserap atau absorpsi. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdisipasi atau berkurang oleh material atau bahan tersebut menjadi energi panas. Hal ini terjadi secara alami pada mata kita untuk melihat warna di sekitar kita. Selanjutnya yang keenam adalah dapat disearahkan atau polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang, dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang, dan jika diarahkan ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contoh penerapan sifat ini yang paling umum adalah filter pada kamera. Yang ketujuh adalah dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening, hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya jika cahaya mengenai objek gelap. Cahaya tidak akan menembus tapi membentuk bayangan. Merupakan kecenderungan gelombang cahaya dapat menyebar atau berbelok pada celah sempit ketika merambat. Difraksi dapat diamati dalam dua percobaan, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah interaksi atau perjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih berpadu membentuk gelombang cahaya baru gabungan. Agar interferensi terjadi diperlukan dua syarat, yaitu sumber cahaya harus koheren, yaitu fasenya tetap atau satu terhadap yang lain, dan frekuensinya yang sama. Sumber cahaya harus monokromatis, yaitu hanya mempunyai panjang gelombang tunggal. Interferensi celah ganda Young. Thomas Young, seorang fisikawan yang banyak berkontribusi di bidang cahaya, mekanika, energi, dan lainnya, melakukan percobaan mengenai interferensi cahaya celah ganda dan berhasil mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801. Sekarang dikenal dengan interferensi celah ganda Young.
Interferensi memiliki dua sifat, yaitu bertolak belakang, yaitu membangun atau disebut interferensi konstruktif, dan merusak atau disebut interferensi destruktif. Akibat dari kedua sifat ini, interferensi cahaya memiliki dua pola, yaitu pola terang dan pola gelap. Pola terang dihasilkan karena superposisinya yang konstruktif atau saling menguatkan. Pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Interferensi celah dan dayung terdapat dua persamaan, yaitu persamaan untuk interferensi maksimum di P atau pola terang, persamaan untuk interferensi minimum di P atau pola gelap, di mana P sama dengan jarak dari garis gelap ke terang pusat, dan D jarak antar dua celah, L sama dengan jarak celah ke layar, dan lambda sepanjang gelombang cahaya, dan N orde interferensi atau N sama dengan 1 atau 2 atau 3. Interferensi pada selaput tipis. Sesuai dengan namanya, interferensi ini terjadi pada lapisan tipis, contohnya seperti sabun dan minyak. Pada percobaan ini didapatkan bahwa jika sinar monokromatik mengenai lapisan tipis, maka sebagian cahaya akan dipantulkan dan sebagiannya lagi akan dibiaskan dan kemudian dipantulkan lagi. Kombinasi keduanya akan menyebabkan terjadi interferensi. Seberkas cahaya datang pada selaput tipis dan membentuk sudut I. Kemudian sebagian cahaya tersebut dipantulkan di bagian atas membentuk pantulan AE, dan sebagian lagi dibiaskan membentuk ABC, dan kemudian keduanya saling berinterferensi di titik P. Dalam interferensi selaput lapis juga terdapat dua persamaan, yaitu persamaan untuk interferensi maksimum di P atau pola terang, persamaan untuk interferensi minimum di P atau pola gelap, di mana D sama dengan tebal lapisan, N sama dengan indeks bias lapis tipis, R sama dengan sudut bias tipis, bias sinar, lambda sama dengan panjang gelombang sinar, dan M sama dengan orde interferensi. Ini ciri-ciri gelombang cahaya. Cahaya termasuk gelombang mekanis karena dapat merambat dalam ruang hampa dan tanpa medium apapun, karena merupakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, cahaya termasuk gelombang transversal karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Selanjutnya, yang ketiga, gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang baik rata ataupun tidak. Yang keempat, gelombang cahaya dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Ini pemanfaatan pada gelombang cahaya. Manfaat gelombang cahaya dapat membantu kelancaran proses fotosintesis pada tumbuhan, menjadi energi terbarukan dengan memanfaatkan panel surya. Dan sinar laser bisa dipakai untuk penyinaran gambar, suara, dan sinyal dari serat optik dalam bidang telekomunikasi.